Jadi di basecamp saya bilang, oh ini angkat bagus ceritanya untuk saya buat YouTube agar semua orang juga tahu bagaimana. Saya tidak merekayasa, saya ajak orang bersembahyang, saya ajak orang berbuat baik, saya hampir rutin memberikan ceramah dan dakwah. Om Swastiastu. Salam Kesatria Keris Bali, salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam NKRI. Tetap jaya. Hari ini saya ingin cerita karena kebetulan ketemu tadi ngobrol sama saudara nyame saya yang punya kisah. Mau nggak mau saya ambil kisahnya. Ini kisah bukan saya rancang untuk saya minta dia bercerita ngarang. Tidak. Saya ceritakan kisah sebenarnya ketika saya nggak kenal sebelumnya sama saudara saya ini, namanya Pesek, nanti akan memperkenalkan lebih jelas. Bagaimana kisah pertemuan saya di dalam penjara Polresta waktu itu, dan bagaimana kisahnya dia frustasi, depresi, pusing ketika masuk penjara dan mau melakukan hal-hal yang nekat, yaitu mau bunuh diri karena frustasi dengan melihat kondisi keadaannya, keluarganya, istrinya yang tidak ada ngurus, istri masih muda, lagi hamil. Dia betul-betul depresi di dalam penjara. Dan akhirnya saya tuntun di dalam penjara Polresta, ini saya bilang di Polresta, untuk saya ceritakan, berikan semangat, karena saya waktu itu adalah penjara kedua. Bisa memberikan semangat bukan hanya dia, banyak orang yang saya berikan motivasi dan semangat. Saya cerita atas nama Idris Angin Guasil, Betara-Betari, Dewa Dewi, para leluhur saya. Saya tidak mengarang cerita atau membuat cerita rekayasa untuk menaikkan nama baik saya atau mempopulerkan saya, tidak ada, untuk menjadikan saya terlihat padahal saya tidak baik menjadi baik. Kalau saya melakukan itu, saya dihukum sama alam semesta, dihukum sama Tuhan, Idris Angin Guasil, Betara-Betari. Dihancurkan kehidupan saya, dibuat saya menderita. Tetapi ketika saya benar, saya minta alam semesta itu, saya kuasa Betara-Betari leluhur saya, mengangkat derajat saya, menaikkan tinggi karena kebenaran yang saya ceritakan dan perbuatan yang saya lakukan. Ini saya langsung aja minta cerita dari saudara nyame saya yang kebetulan hari ini datang ke rumah bermain. Bagaimana kisahnya? Beli pesek. Oke. Om Swastiastu. Yang menceritakan Nama-nama jelas lu, biar dari mana asal cerita lu. yang nama Putu Pariasil alias Pesek, yang asli desa Tegalenggah, tapi yang Tegalenggah mana ini? Desa adat Panji. Kesade. Tegalenggah Sukosade dia. Tegalenggah Sukosade. Tiang menceritakan tentang perjalanan hidup Tiang dulu waktu Tiang mempunyai kerasan, utawi Tiang mempunyai rasa ego. Di saat Tiang mempunyai permasalahan di dalam penjara, Tiang dalam tidak sengaja Tiang ketemu beliau, Dr. Ismail. Tiang hampir di penjara itu dihajar oleh anak-anak penjara. Nah, kebetulan beliau minta perkenalan Tiang secara sigap di Depan umum, depan tahanan. Para tahanan di penjara di Polresta. Tiang perkenalkan diri, Tiang dari Panji, Tiang anak Bali, Tiang asli anak Panji. Oh, seperti itu. Langsung dia sigap, oh ini orang Tiang. Beliau memberikan saran seperti itu, langsung dia oh, stop, ini orang Tiang dari Panji. Nah, setelah itu Tiang menceritakan tentang hidup Tiang di penjara. Nah, saya potong dulu, terus sebelum lanjut. Ketika itu saya nggak tahu kalau ini dari ormas berbeda dengan ormas saya dulu. Dia orang ormas ya, saya orang ormas berbeda. Nah saya nggak ikut, saya cuma jadi di penjara itu saya yang dituakan, yang paling disegani. Ada ketua Densel namanya. Ketika orang masuk penjara Polresta itu, kalau orang yang baru masuk pasti dipeluncuh, dikerjain. Karena dia bilang saya dari Beleleng Panji. Nah, saya merasa saya adalah orang Panjiano. Saya bilang Panji satu desa sama dia. Saya bilang jangan diganggu dia, itu orang saya. Nah, ada yang berani ganggu. Padahal dia mempunyai tindakan kriminal, ribut sama mantan orang aparat. Jadi saya rangkul di situ. Nah, dia juga cerita mau bunuh diri kata temennya karena ada berdua. Gimana cerita yang mau bunuh diri itu dulu? Cuma nyuruh. Artinya Tiang menceritakan tentang itu. Kenapa Tiang mau bunuh diri?
Dia karena mempunyai atau menghamili orang muda, dia sangat shock dan dia sangat takut di waktu itu pertama dia masuk penjara itu. Dia mempunyai istri muda dan dia hamil, terus dia itu dia sangat mempertahankan karena dia hamil. Dia Awalnya takut. kenapa mau bunuh diri? Karena stres. Awalnya dia depresi. karena stres yang memikirkan saya orang tidak punya dan istri Tiang juga tidak punya. Kenapa mau bunuh diri? Tiang karena takut Jero, karena Tiang takut, karena Tiang ini berapa nanti hukumannya, dia memikirkan itu karena dia kesalahan Tiang. Terus Tiang itu istri Tiang kasihan, Tiang tidak akan menemukan anak yang lahir. Ini istri muda ini yang memikirkan karena kasihan. Dia ambil pingin nekat mau bunuh diri. Akhirnya dia mau nekat bunuh diri. Nah, kembali dengan pikiran yang untuk diberikan support dengan Jero Ketua Ismail, Bima atau Jero Bima di support. Nah, dia diberikanlah motivasi pemasukan dia untuk dia bisa belajar untuk menghadapi permasalahan ini. Belajarnya menghadapi gimana? Disupport saya sembahyang, saya giat. Nah, termasuk orang-orang di sana banyak hal yang narkoba, banyak hal yang kriminal, yang namanya orang Bali disupport maupun Muslim tetap disupport oleh beliau pada Pak Jero Ketua Ismail. Dia bukan mengada-ngada, macam itu petara sesunan, dia bukan membawa nama baru yang cerita di live di YouTube ya, cerita di live yang tidak mengada-ngada. Demi Tuhan, Ismail tetap memberikan untuk menjadi kita tobat dalam hal perbuatan apa yang kita lakukan di hal ini. Mari kita untuk sembahyang bertobat. Mari kita untuk meminta maaf kepada Tuhan. Itulah diberikan kepada Jero Ketua Ismail. Makanya daripada itu terus Tiang untuk bisa membuktikan apa perkataan beliau, apa beliau katakan. Saya potong lagi. Okay. Yang di dalam penjara saya benar apa enggak ini boleh disaksikan alam semesta aja Betara-Betari mau pesaksi. Saya ajak orang-orang di sana untuk sembahyang tiap jam 6 sore. Puja Trisandil, saya ajak Trisandil. Dan saya bawakan japa, saya beli japa di luar, saya bawa sebanyak 50 japa kalau lebih malah kan. Saya bagikan kepada semeton agama Hindu untuk berjapa setiap jam 6 sore ya beliau. Saya ajak sembahyang bersama-sama lah Trisandil. Biasanya itu tidak pernah ada. Saya mengadakan, bukan saya mengada-ngada. Ya, memang betul. Terus ketika ada makanan, saya dapat makanan dari orang-orang nengok keluarga, saya ajak berbagi, tidak melihat agama. Di situ ada orang Kristen makan, ada orang Islam makan bersama, saya duduk bersama. Saya bagi makanan yang saya bawa bersama-sama. Benar nggak itu? Gimana betul, kisahnya? betul. Ini sangat luar biasa cerita saya di penjara dengan beliau Dr. Ismail atau Jero Bima. Memang betul apa yang dia lakukan dalam penjara itu memang sangat betul. Dia memberikan japa orang-orang Hindu, terutama orang-orang Hindu untuk bertobatlah, untuk berminta maaflah kepada Tuhan, kepada leluhur, untuk menobatkan diri apa perbuatan kita di sini. Seperti itu memberikan Jero Bima arahan kepada umat Hindu, mari kita berjapa, mari kita membaca buku-buku yang ada wedanya, semuanya itu dikasih sama Jero Bima. Jero Bima sangat luar biasa, suksema. Kalau tanpa ada Jero Bima, yang apa jadinya? Dia sampai segan sampai sekarang dia sangat berterima kasih sama beliau. Bukan dia mengada-ngada, dia datang dari Buleleng, datang ke sini bukan dia mengada-ngada, majang ini depo. Yang bersaksi, yang bukan membuat video niki, yang mengada-ngada, tidak. Dia mencari kedudukan, utawi yang mencari napi-napi yang wetan. Ane uning keramane niki sarang sami sejebak jagat Bali. Nikilah Jero Bima. Dia tidak menyangka
Diang lain ormas dulu. Tetapi di tiang puniki menjaga tanah Bali tiang salut sareng jero bima. Salut sekali tiang menjaga tanah Bali sareng jero bima. Dan nggih semeton sareng sami yening sane melihat YouTube utawi Facebook puniki niki di tiang dan mengada-ngada tiang sarang jero bima, di tiang dan ada rekayasa tiang mempersaksi yening tiang ada rasa bobok tiang benyang tiang mantuk tiang ling den pasar niki benyang tiang pangnyumling tiang di pura ketipat DJ ya patok den nyumling apa. Tapi yang benar tiang panugrahan rahayu tiang boleh panugrahan tiang rezeki rahayu tiang rahayu tiang keten di tiang makin nyarengin di Kris Bali niki boya tiang untuk keramane mangde sarang tan di tiang nikilah Cina bakti tiang sudah membuktikan semua Kris Bali sudah membuktikan untuk menolong sesama utawi kemanusiaan tanpa memilih rasa keagamaan utawi inilah NKRI tiang boya tiang nak blog tiang niki tiang saking Tegalinggah tiang Kecamatan Sukasade ini enten iwang tiang Sunampura tiang santai om. Terima kasih beli pesek gitu. Itulah cerita yang memang saya yang minta untuk membuat cerita ini, kisah ini. Kenapa saya angkat? Karena tadi pas duduk ngobrol dia ceritakan bagaimana saya kepada orang-orang yang ada di tempat tadi ngobrol. Tadi di base camp. Saya bilang, oh ini angkat bagus ceritanya untuk saya buat YouTube agar semua orang juga tahu bagaimana saya dengan ketulusan saya tidak memandang siapapun ketika saya di dalam penjara saya berbuat. Itulah bagian dari karma. Saya tidak merekayasa, saya ajak orang bersembahyang, saya ajak orang berbuat baik, saya hampir rutin memberikan ceramah dan dakwah. Kalau orang bilang dakwah itu dalam penjara untuk mereka mengerti bagaimana ketika keluar menjadi orang hebat nantinya. Jangan sampai di penjara itu membuat mereka terpuruk, frustasi, sampai bunuh diri. Itu juga saya nggak mau. Lihat saya, itu yang saya selalu bilang. Lihat saya mantan orang besar, saya mantan orang punya posisi, saya di penjara saya nyantai, saya nggak frustasi, saya punya anak banyak, saya menikmati. Kenapa? Karena saya yakin saya akan berbuat kebaikan di dalam penjara dan di luar pun saya akan berbuat kebaikan. Sampai di dalam penjara LP Kerobokan pun dia tetap bertemu sama saya sampai bantuin ketika saya bisa membantu mengurus dengan keikhlasan. Itu yang saya lakukan. Jadi mari saya hanya berpesan berbuatlah kebaikan karena kita tidak tahu suatu saat nanti kita akan bertemu dengan orang yang pernah kita ajak berbuat baik atau kita pernah berbuat jahat. Ketika kita pernah berbuat jahat dia akan ngomongin kita di mana-mana kejahatan kita. Tapi ketika kita berbuat baik di mana-mana pun dia akan ceritakan kebaikan kita. Itulah kebenaran Dharma yang sebenarnya. Salam Rahayu, salam Kesatria Kris Bali, salam hormat yang buat Ida Ratu, sareng sami, sane sampun yang selalu menonton siaran YouTube Ismaya Jaya. Doa saya semoga dibalas oleh alam semesta. Mohon juga dibantu like dan subscribe untuk selalu bisa mengikuti apa channel-channel saya. Kurang lebih ketika channel saya kurang bagus siarannya, mohon dimaafkan. Ada yang kurang, mohon diampuni. Saya hanya manusia biasa yang ingin berbuat dan ingin berguna di alam semesta untuk menjadi saudara buat umat manusia di alam semesta ini. Terima kasih. Salam Kesatria Kris Bali. Sukses malam, Rahayu, Om Santi.